Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Nah, di video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan dari video yang sebelumnya, yaitu bab tentang pertumbuhan dan perkembangan. Tujuan pembelajaran yang ada dalam video ini adalah untuk mengetahui proses perkecambahan dan pertumbuhan primer sekunder pada tumbuhan. Ya, jadi kita langsung aja. Yang akan kita bahas, pertumbuhan perkembangan pada tumbuhan adalah tentang perkecambahan dan bagian dari pertumbuhan yaitu pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Kita langsung masuk yang pertama, tentang perkecambahan. Nah, perkecambahan itu artinya apa sih? Atau gini dulu deh, sebelum kita masuk ya ke dalam artinya kecambah. Kecambah apa sih yang ada di pikiranmu? Saya yakin semua sama jawabannya, yaitu toge. Saya yakin 100%, itu pasti sama semua jawabannya. Nah, padahal kita harus tahu dulu, perkecambahan artinya adalah tahap awal pertumbuhan dan perkembangan dari suatu tumbuhan. Kenapa kita namakan tahap awal? Karena semua tumbuhan mengalaminya. Nah, perkecambahan itu sendiri mulanya diawali dengan proses dormansi. Mungkin menurut kalian dormansi itu asing ya? Dormansi itu artinya apa sih? Dormansi itu sebenarnya artinya itu mirip seperti proses hibernasi. Tapi kalau hibernasi itu terjadi pada hewan. Sedangkan dormansi adalah terjadi pada tumbuhan. Ini ada dua jenis tumbuhan yang mengalami dormansi. Yang pertama, ini ada biji dari kacang. Yang kedua, ini ada biji dari jagung. Nah, pada kacang dan jagung ini mengalami prosesnya yaitu dormansi. Oke, kita harus tahu dulu dormansi itu artinya adalah masa istirahat atau berhentinya pertumbuhan pada tumbuhan karena kondisi lingkungan yang tidak sesuai. Mirip kan seperti hibernasi? Kalau hibernasi, beruang itu akan tidur selama musim dingin apabila lingkungannya tidak mencukupi atau menyanggupi bagi si beruang itu untuk mencari makanan. Nah, kalau ini pada tumbuhan adalah si tumbuhan tidak mengalami pertumbuhan atau istirahat karena lingkungannya itu nggak cocok, dia nggak bisa tumbuh gitu. Oleh karena itu, pada kacang-kacangan dan juga jagung ini bisa bertahan lebih lama waktunya ketika mengalami dormansi. Contohnya apalagi sih? Masih banyak. Coba nanti kalian sebutkan satu-satu ya di kolom komentar. Nah, sekarang kita lanjut. Dari proses dormansi ini nantinya tumbuhan akan mengalami proses yang kedua yaitu imbibisi. Saya yakin semuanya sudah pernah melakukan percobaan ini. Percobaan apa sih ini? Ini adalah suatu percobaan proses pertumbuhan yang sangat sederhana pengamatannya, yaitu kita taruh biji kacang hijaunya di atas kapas yang dikasih air, terus lama-kelamaan nantinya akan tumbuh kecambah atau yang biasa kalian sebut sebagai toge. Nah, di sini kan tadinya biji kacang hijaunya kering, awet. Ketika ada air, maka air tersebut akan masuk ke dalam biji. Karena air tersebut masuk ke dalam biji, akan merangsang proses yang ada di dalam biji untuk tumbuh, mulai berkecambah. Jadi, imbibisi itu sendiri artinya adalah suatu proses masuknya air ke dalam biji yang menyebabkan tumbuhnya di sini ada calon akar, terus ada calon batangnya, terus kemudian
ada calon daunnya. Dan setelah menjadi kecambah ini, tumbuhan akan menjadi tanaman muda. Nah, ketika sudah masuk tanaman muda, maka sudah masuk ke dalam proses pertumbuhan. Oke, sekarang kita lanjut. Ini apa ayo gambarnya? Pasti semua tahu ya. Ini adalah tunas kelapa. Tunas kelapa ini merupakan kecambah. Bisa kita bilang sebagai kecambah yang berukuran besar. Kenapa kecambah berukuran besar? Lah, bijinya aja besar loh seperti ini. Apalagi kecambahnya. Ya. Oke, sekarang kita lanjut. Perkecambahan itu dibagi menjadi dua, yaitu perkecambahan epigeal dan perkecambahan hipogeal. Perkecambahan ini ditandai dengan letak dari kotiledon. Kotiledon itu apa sih? Coba kita lihat di sini. Ini ada gambar biji, terus kemudian muncul calon akar, calon batang, dan daun. Nah, kamu lihat ini, ada yang keluar, dan ikut keluar tumbuh. Nah, ikut keluar tumbuh ini yang saya beri tanda, ini adalah namanya kotiledon. Kotiledon dalam bahasa Indonesia artinya adalah cadangan makanan. Jadi, perkecambahan epigeal yaitu perkecambahan yang ditandai dengan letak kotiledonnya berada di atas permukaan tanah. Jadi dia ikut naik gitu. Kalau yang kedua yaitu perkecambahan hipogeal. Perkecambahan hipogeal kita lihat di sini gambarnya ada biji, calon akar, calon batang, dan calon daun. Kita lihat di sini kotiledonnya bagaimana. Nah, ini kotiledonnya tidak ikut seperti yang tadi. Kotiledonnya tetap di bawah permukaan tanah. Maka, pengertiannya adalah perkecambahan hipogeal yaitu perkecambahan yang ditandai dengan letak kotiledonnya tetap di bawah permukaan tanah. Oke, sekarang kita lanjut ya ke proses yang kedua yaitu pertumbuhan. Nah, proses pertumbuhan ini sudah pernah dipelajari di kelas 11 pada bab 2 yaitu tentang jaringan dan organ tumbuhan. Nah, pertumbuhan ini semuanya dipengaruhi oleh satu jaringan yang sangat penting dinamakan dengan meristem. Meristem itu kan dibagi menjadi dua, yaitu ada meristem primer dan juga meristem sekunder. Oleh karena itu, pada proses pertumbuhan primer, dia dibantu oleh jaringan yang namanya adalah jaringan meristem primer. Nah, kalau pada pertumbuhan sekunder, maka dibantu oleh jaringan yaitu jaringan meristem sekunder. Sekarang kita harus tahu dulu letaknya di mana ya. Coba lihat gambar berikut. Ini ada dua tempat ya yang saya tunjuk. Ini tempat yang pertama letaknya di atas atau kita sebut sebagai ujung batang. Ini adalah letak dari meristem primer yang menyebabkan suatu tumbuhan itu mengalami tinggi ke atas. Oke, yang kedua, ini adalah ujung akar. Nah, di ujung akar ini menyebabkan meristem primer yang bekerja ke arah bawah dan si akarnya akan panjang tapi ke bawah. Untuk apa? Biasanya adalah untuk mencari sumber air. Nah, kalau dilihat secara mikroskopis, maka bentuknya akan seperti ini. Ya. Nah, pada pertumbuhan primer, ini yang paling ujung ada bagiannya namanya adalah kaliptra. Kaliptra atau tudung akar fungsinya adalah untuk melindungi si akar ketika menembus tanah. Terus ini ada bagian berikutnya. Bagian ini dinamakan dengan bagian meristematis, yaitu bagian yang selalu untuk tumbuh gitu. Terus ada bagian berikutnya ada pemanjangan sel. Pemanjangan sel yaitu supaya si sel-selnya tumbuh menjadi lebih panjang. Nah, yang berikutnya ini adalah
daerah diferensiasi. Kalau dalam bahasa Inggris, different itu artinya adalah perbedaan. Jadi, di sini mulai adanya perbedaan dari jaringan-jaringan yang nantinya akan menjadi jaringan epidermis, jaringan korteks, xilem, floem. Kalau ada kambium berarti ada jaringan kambium. Gitu. Ini kalau pada akar ya. Kalau pada batang bagaimana? Sebenarnya sama aja. Kalau di sini yang kamu lihat bentuknya seperti tangan, itu adalah calon atau tunas dari daun. Nah, kalau yang ini, bagian yang saya tunjuk berikutnya adalah bagian yang dinamakan dengan daerah meristematis, yaitu daerah yang akan terus bertumbuh. Nah, ini berikutnya jaringannya namanya adalah daerah pemanjangan. Jadi di sini sel-selnya akan tumbuh menjadi panjang. Dan berikutnya ini adalah suatu daerah yang kita namakan diferensiasi. Hampir sama ya. Bukan hampir sama, malah kita bisa bilang sama ya. Daerahnya yaitu yang nantinya akan membentuk menjadi jaringan yang lain seperti epidermis, korteks, xilem, floem, kambium, dan lain sebagainya. Oke, sekarang kita ke pertumbuhan sekunder. Nah, pertumbuhan sekunder merupakan pertumbuhan yang tidak dilalui oleh semua tumbuhan. Jadi tumbuhannya apaan aja sih? Tumbuhannya hanya ada pada tumbuhan dikotil dan juga gimnospermae. Gimnospermae itu apa sih? Gimnospermae adalah tumbuhan berbiji terbuka. Nah, pertumbuhan sekunder ini menyebabkan besarnya ukuran diameter tumbuhan atau membentuk lingkaran tahun. Nah, kita lihat di sini di gambar berikutnya. Nah, ini ada, pasti udah kenal lah ya dengan gambar ini. Ini ada kambium, terus di sini bagian dalamnya ada xilem, ada floem, korteks, dan epidermis. Kita utamakan mana sih yang kambium? Kambium itu tuh yang bentuknya seperti cincin ini. Letaknya di tengah, yaitu yang membatasi antara xilem sama floem. Berikutnya, kita lihat di sini. Nah, aktivitas dari pertumbuhan sekunder yaitu akan membentuk lingkaran tahun. Nah, ini lingkaran tahun. Kalian pasti pernah lihat lingkaran tahun seperti ini. Ya, ini dinamakan lingkaran tahun. Satu lingkaran itu menunjukkan 1 tahun dari tumbuhan. Nah, satu lingkaran ini disebabkan karena tumbuhnya xilem. Xilem itu yang tadi yang letaknya di dalam ya, kita perhatikan. Di sini lebih kecil, terus nanti di sini xilemnya akan tumbuh, ada xilem sekunder, terus di sini nantinya akan tumbuh lagi menjadi ada xilem sekunder yang berikutnya. Nah, kalau floem, dia tidak akan tumbuh. Jadi yang tumbuh itu adalah xilemnya. Karena xilemnya tumbuh, maka dia akan membentuk lingkaran-lingkaran yang seperti ini. Nah, kita lihat di sini ada contoh lingkaran tahun. Ini usianya 4 tahun. 4 tahun dari mana sih? Itu adalah dari lingkarannya. Lingkaran mana? Lingkaran yang terluar. Kita lihat dari sini. Ini lingkaran yang pertama menunjukkan 1 tahun. Ini lingkaran yang kedua menunjukkan 2 tahun. Ini lingkaran yang ketiga menunjukkan 3 tahun. Dan ini adalah lingkaran yang keempat, yaitu menunjukkan 4 tahun. Jadi, ini menunjukkan adalah usia dari suatu tumbuhan. Nah, akan membahas untuk yang berikutnya tentang faktor-faktor pertumbuhan dan perkembangan, tapi di video selanjutnya aja ya. Oke, sekian penjelasan dari saya tentang proses perkecambahan dan pertumbuhan. Apabila ada pertanyaan, silakan isi di kolom komentar ya. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.